Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Sejauh ini udah dua nih prediksi Bung Toel yang gatot alias gagal total. Yang pertama, dia ini memprediksi timnas Indonesia ini nggak bakalan dapat poin satu pun di Piala Asia ini. Ini udah gagal ya, sebab Indonesia udah dapat 3 poin. Yang kedua, dia ini mengkritik soal dinaturalisasinya Justin Hubner yang dianggap cuma nyari duit doang saat dinaturalisasi. Padahal kualitas si Justin Hubner ini katanya sih biasa-biasa aja. Ini pun salah nih, sebab AFC merilis 11 pemain terbaik di 2 pekan di 2 laga ya, penyisihan grup, dan Indonesia jadi satu-satunya negara di ASEAN yang kirimkan pemainnya, yakni Justin Hubner yang terpilih jadi salah satu bek terbaik di Piala Asia sejauh ini. Berarti sekarang tinggal satu lagi nih prediksinya Bung Toel ini, yakni dia ini memprediksi Indonesia ini nggak bakalan lolos ke 16 besar ya. Kita lihat nanti ya hari Kamis bener apa enggak nih prediksinya Bung Toel ini. Cuma buat kami aneh aja gitu loh. Ada orang yang hidup di Indonesia, nyari makan di Indonesia, tapi justru memprediksi timnasnya hancur di sebuah ajang kejuaraan. Kan ini lucu, di mana patriotismenya? Ya emang sih, soal prediksi itu ya terserah dia, terserah siapapun memprediksi. Tapi seharusnya sebagai rakyat Indonesia, ya harusnya ngasih support yang terbaik buat timnasnya. Udahnya kita nggak bisa loh bela negara. Giliran ada yang ngebela negara, kok malah dibikin down sih? Yang terbaru si Toel ini bikin lagi pernyataan jika dia bilang nih dia sama pengamat bola yang lain ini ragu kalau Sintayong ini diperpanjang sebab menurut dia nggak ada progres atau kualitas permainan yang bagus yang ditampilkan oleh Sintayong. Nah kalian udah lihat sendiri kan videonya kemarin di DM YouTube Project. Gara-gara ini pentolan pendukung Sintayong Justinus Laksana alias Coach Justin langsung bikin video resmi permintaan pada Erick Thohir agar langsung memperpanjang kontrak Sintayong tanpa harus nunggu Piala Asia kelar. Nah ini videonya. Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus menunggu di bulan April Piala Asia U23, karena saya melihat banyak sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan. Jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya itu semua lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Terima kasih Pak Erick. Jadi silakan saja kalian sendiri yang menilai. Kalian ini setujunya versi siapa? Versinya Toel atau versinya Coach Justin? Buat kami udah sering banget kami bahas ya, apapun hasil timnas di Piala Asia ini nggak membuktikan apapun, sebab STY ini udah ngebangun fondasi timnas kita. Kalau sekarang timnas kita ini dipenuhi pemain keturunan, ya jangan salahkan Sintayong lah, sebab faktanya liga kita ini masih hancur. Lihat Liga 3 dan 2, kebanyakan pukul-pukulannya dibandingkan permainan sepak bolanya. Giliran kalah, pukul-pukulan, semua dipukul, wasit dipukul dan segala macam dipukul. Ya gimana kualitas kita bisa bagus? Ingat, kualitas pemain itu bukan cuma dari segi skill, tapi juga mental dan fisik yang dilihat. Skill itu bisa diasah, tapi kalau mental dan fisik ini yang sulit. Kalau mentalnya aja di liga udah kacau, ya pasti kebawa ke timnas lah. Jadi menurut kami sebelum Anda menghakimi, menghujat, menjudge pelatih timnas, ya Anda hakimi dulu kualitas liganya. Grassroots perbaiki, cari pemain-pemain yang berbakat. Kalau udah ada, coba asah terus. Jangan ini mah di usia juniornya bagus, giliran masuk ke senior melempem dan nggak dipakai di klubnya. Ya gimana bisa berkembang?
Lalu liganya pun, liga seniornya pun diperbaiki. Jangan terlalu banyak main sabun. Gimana pemain mau berkembang mentalnya kalau belum main aja mereka udah tahu skornya? Ah, percuma saya main bagus juga, toh ujung-ujungnya duit berkuasa, wasit bakalan dikasih duit, ya tim anu yang menang, kan gitu di pikiran pemain kita. Atau ada pikiran gini nih di pemain kita nih, ya ngapain juga main bagus, bos kita duitnya tebel, cukup nyogok wasit, tim kita udah menang, kan gitu. Ini dulu yang diperbaiki, mental-mental inilah yang harus diperbaiki dulu, grassroots diperbaiki, liga diperbaiki. Kalau ini semua udah bagus tapi hasil timnas masih jelek, baru bisa nyalain pelatih timnas. Buktinya gini deh ya, ex pemain timnas U16, ex pemain timnas U19 di eranya Fahri Husaini, di eranya Indra Syafri ataupun Bima Sakti yang pernah juara, mana sekarang? Jarang banget yang masuk timnas. Main utama di klubnya aja cuma bisa dihitung beberapa orang aja, ya kan? Sintayong pun gak bakalan pakai pemain keturunan kalau pemain lokal kita ini berkualitas. Buktinya saat pertama kali jadi pelatih timnas, Sintayong ini jarang banget tuh pakai pemain naturalisasi. Tapi setelah dia melihat mental dan cara main pemain lokal kita ini yang payah, ya mau gak mau dia nyari naturalisasi. Ditambah dia ini terus-terusan diteror sama netizen dan juga beberapa namanya pengamat bola yang pengennya juara. Matamu juara, mau juara gimana kalau kualitas pemainnya nggak memadai? SEA Games boleh juara, AFF boleh juara, tapi itu levelnya ASEAN. Kalau Asia, nah siapa yang pernah bawa juara buat timnas? Itu aja sih. Oke, pemerintah kan kemarin udah mulai nih menjalankan program renovasi 22 stadion. Tapi sejauh ini baru satu stadion saja yang sudah dijalankan, yakni Stadion Kanjuruhan di Malang. Sisanya belum sama sekali. Kenapa demikian? Ya ini balik lagi ke sifat manusia, dimana di saat ada uang yang mengalir, disitulah mafia berkeliaran. Pemerintah sudah mengkucurkan dana untuk renovasi stadion itu beberapa miliar. Kalau nggak salah sih pemerintah itu kucurkan dana 1,9 triliun buat renovasi 22 stadion, yang artinya nggak di semua stadion ini akan mendapatkan jatah yang sama. Jadi ya paling tidak minimal 200 miliaran dan satu stadion dananya. Nah, mendengar duit 200 miliar otomatis akan jadi rebutan kan? Rebutan siapa? Ya rebutan ya para perusahaan yang ingin mendapatkan tender pengelolaan atau renovasi stadion. Nah, perusahaan-perusahaan konstruksi ini kan berebut nih buat bisa ngedapetin tender atau hak renovasi stadion. Maka muncullah istilah lelang tender. Nah, lelang tender inilah yang disinyalir ada mafia berkeliaran. Pemda setempat yang memegang duit 200 miliar dari pusat pasti akan memilih kontraktor yang mau ngasih duit dulu dong ke Pemda. Contoh di Parepare Stadion B.J. Habibie. Ini tuh ada sekitar 109 perusahaan yang mengajukan diri buat jadi pemenang tender renovasi stadion. Tapi tiba-tiba mundur sebab para perusahaan kontraktor ini tuh dimintain duit sama Pemdanya agar bisa jadi pemenang tender. Akhirnya apa? Sampai sekarang belum ada pemenang tender dan akhirnya proyek ini pun mangkrak. Inilah bobroknya birokrasi kita di Indonesia. Pemerintah nih ya, nih gua kasih duit lu 200 miliar, lu renovasi deh stadion. Pemda yang dapat duit. Oke, mantep. Wah, bisnis nih. Ayo, siapa yang mau jadi pemenang tender renovasi stadion? Silahkan daftar, tapi kalian harus bayar sekian sama kami kalau kalian mau jadi pemenang tender. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan yang menang tender ini kan dapatnya 200 miliar, tapi lantaran dia harus ngebayar ke Pemda sekian, ya dipotonglah sama dia. Kata perusahaan kontraktor, enak aja, gua dikasih 200 M, tapi harus bayar ke Pemda berapa M. Ya udah, gua benerin seadanya aja tuh stadion. Kan gitu akhirnya. Ya asal-asalan renovasi stadionnya. Inilah salah satu alasan kenapa banyak stadion di Indonesia ini baru dipakai setahun aja udah pada hancur. Ya karena material bahannya seadanya.
Makanya tim-tim musafir pemilik 22 stadion yang direnovasi ya berarti harus lama jadi musafirnya. Yang seharusnya pemerintah ini menargetkan 3 bulan kelar renovasi, ini bisa sampai setahunan nih baru kelar. Ya inilah realita bangsa Indonesia. Kita beralih ke berita klub. Nah, kita tadi bicarain soal stadion ya, renovasi stadion. Ini kita dari Persib Bandung pun ada kaitannya nih. Usai uji coba lawan Dewa United, para bobotoh justru bukan melihat hasil uji coba ini, tapi yang dilihat adalah kenapa tim sebesar Persib nggak punya training ground. Dewa United yang notabene tim baru lahir udah punya fasilitas semewah itu. Kenapa Persib yang notabene tim tua nggak bisa punya kayak gitu? Kami pun nggak ngerti kenapa Persib ini nggak juga bikin training ground. Padahal janji tahun lalu, tahun 2024 ini Persib katanya akan bikin training ground. Tapi sampai saat ini kok belum ada tanda-tandanya ya. Ya kalau alasan manajemen Persib daripada bikin training ground dulu tapi nunggak gaji pemain, ya mending buat bayar gaji pemain dulu. Ngotot-ngotot bikin training ground malah nunggak gaji pemain. Ya mungkin masuk akal sih kalau alasannya kayak gitu. Tapi kenapa Dewa United ini nggak terpengaruh ya? Gaji tetap lancar tapi bisa membangun training ground. Padahal kalau dari segi suntikan dana ya hampir sama aja sih. Persib suntikan dananya dari Glenn Sugita. Ya sih cuma dari Glenn Sugita sih. Sementara kalau Dewa United kan ini double nih suntikan dananya dari Boy Thohir selaku pemilik utama Dewa United. Lalu juga suntikan dana dari Juventus sebagai pemegang saham kedua terbesar Dewa United. Jadi ya double juga sih suntikan dana Dewa United ini. Nah menurut kalian kenapa nih Persib ini belum juga punya training ground nih? Silahkan jawab ya. Di sisi lain, ini kok masih ada aja ya orang yang ketipu sama akun-akun sesat. Adah, dasar bocil-bocil, kok masih aja sih percaya sama akun-akun sesat? Itu loh, masih aja ada yang nanya, Bang, bener nggak Edin Dzeko ke Persib? Aduh, ini berita dari mana sih? Apa alasannya? Coba Edin Dzeko mau ke Persib. Kalian pasti lihat di thumbnail video ini kan? Aduh. Edin Dzeko sekarang ini usianya 37 tahun. Dia ini sekarang main di Liga Turki di klub Fenerbahce usai pindah dari Inter Milan. Dia ini di sana dikontrak sampai 2025. Jadi nggak ada tuh beritanya soal Edin Dzeko mau main di Liga Indonesia apalagi ke Persib, nggak ada ya. Ini murni 100% hoak dan berita menyesatkan. Tapi ya terserah kalian, kalau masih mau percaya sama berita-berita hoax ya silahkan saja. Dari Persebaya, kabar buruk menimpa tim Bajul Ijo. Usai laga uji coba lawan Persik dari kemarin, Persebaya harus kehilangan pemain andalannya yakni Bruno Moreira yang cedera. Belum diketahui Bruno cedera apa, sebab di website resmi Persebaya pun tak menjelaskan Bruno ini cederanya apa. Jika cedera Bruno ini parah, ini sebuah kerugian besar bagi Persebaya, sebab Persebaya akan main lebih dulu di putaran 2 ini. Tapi ternyata ada yang seneng loh Bruno Moreira cedera. Bukan tim lawan yang seneng, tapi rekan satu tim Bruno sendiri di Persebaya yang seneng, yakni Paulo Henrique justru seneng kalau Bruno Moreira ini absen. Sebab kalau Bruno Moreira absen, otomatis sisi serang akan bertumpu pada dirinya. Sebab selama ini jika Bruno Moreira main, Henrique ini seperti orang yang mondar-mandir gak jelas di lapangan tanpa dikasih bola. Karena bola-bola dari para pemain Persebaya ini pasti tertujunya sama Bruno. Tapi kami tahu kok siapa Bruno ini. Dia ini setipikal dengan Siro. Cedera dikit mah rapopo. Dan kami yakin di laga uji coba selanjutnya Bruno ini sudah pulih. Sementara di pihak Persik Kediri, usai ditaklukkan 0-2 dari Persebaya di laga uji coba, ada pemandangan yang agak unik nih. Para Persikmania sih nggak mempermasalahkan Persik Kediri kalah dari Persebaya di laga uji coba, asal jangan kalahnya di Liga. Tapi berbeda yang dirasakan Arthur Irawan selaku pemilik Persik Kediri. Arthur justru kecewa dan terkesan agak kesel nih sama pelatih Marcelo Rospido yang dianggap memberikan taktik yang nggak sesuai dengan skema.
Ya emang sih agak unik juga di Persik Kediri ini. Bos klub kok jadi pemain ya? Giliran pelatih yang ngasih instruksi, Persik Kediri ini seolah sulit menang. Tapi giliran Arthur Irawan yang ngasih instruksi dan strategi, Persik Kediri selalu menang. Kenapa ya? Kayaknya Arthur Irawan lebih cocok jadi pelatih deh. Nggak gitu juga kali. Kenapa para pemain Persik Kediri ini tuh lebih ngedengerin omongannya Arthur Irawan? Ya iyalah, Arthur ini kan bosnya mereka. Arthur Irawan ini kan yang gaji mereka. Kalau pemain nggak mau dengerin kata-kata Arthur, ya bisa dipecat sama Arthur. Itu faktornya. Tapi yang jelas Arthur ini mengisyaratkan akan menambah pemain khususnya di lini serang musim depan dan gak main-main. Top scorer sementara Liga Thailand saat ini yakni Willen Mota yang saat ini main di Bangkok United jadi buruan utama Arthur Irawan musim depan.